Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah Ekonomi Tingkat 1, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Fermi Ramani ditemani oleh Raisa Agista Rayali. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kemiskinan Upah Rata-Rata PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap persentase pekerja informal di Indonesia menurut Provinsi tahun 2023. Studi ini dilatar belakangi oleh masih tingginya dominasi sektor formal di Indonesia, di mana rata-rata nasional pekerja informal mencapai 66,48% pada tahun 2023. Melalui presentasi ini, kami akan menganalisis faktor sosioekonomi apa saja yang mempengaruhi besarnya proporsi pekerja informal antar provinsi di Indonesia. Untuk alur presentasi, pendahuluan, dan metode penelitian akan dipaparkan oleh Raisa, sedangkan hasil pembahasan dan kesimpulan akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih Fermi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Raisa Misna. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan dan metode penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan. Sektor informal berperan penting sebagai jaring pengaman ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya ketika sektor formal belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Sektor ini dicirikan oleh hambatan masuk yang rendah, namun sering diiringi produktivitas rendah dan minimnya jaminan sosial. Proporsi pekerja informal yang lebih besar dibanding pekerja formal menjadi tantangan serius dalam pencapaian agenda desain World sesuai SDGs. Dominasi sektor informal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemiskinan mendorong penduduk masuk sektor informal karena kebutuhan mendesak dan keterbatasan modal, di mana rendahnya upah formal mengurangi insentif pekerja untuk beralih ke sektor formal. Dan begitu pula pertumbuhan PDRB yang tidak inklusif pun tidak serta-merta mendorong penyerapan kerja formal. Begitu pula dengan rendahnya kualitas SDM yang diukur melalui IPM. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kemiskinan, upah, PDRB, dan IPM terhadap proporsi pekerja informal di 34 provinsi Indonesia tahun 2023 sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk metode penelitian, kami menggunakan data sekunder cross-section mencakup 34 provinsi Indonesia tahun 2023 dengan bersumber BPS. Model yang kami gunakan yaitu regresi linear berganda dengan metode ordinal least square atau OLS, dengan variabel dependen presentasi pekerja informal atau PPI, dan variabel independen presentasi penduduk miskin, logaritma natural upah rata-rata pekerja, logaritma natural PDRB harga konstan, dan indeks pembangunan manusia. Dan di sini kami menemukan model regresinya, yaitu di mana PPI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PPMI, ditambah beta 2 lalu UPBRI, ditambah beta 3 lalu PDRBI, ditambah beta 4 IPMI, ditambah epsilon I. Di mana di sini ada uji asumsi klasik, di mana normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, residual terdistribusi normal jika probabilitas Z lebih dari 0,05. Lalu multikolineritas menggunakan uji FIF, di mana model bebas multikolineritas jika FIF kurang dari 10. Lalu heteroskedasitas menggunakan model Brunch, Pagan, White, dan Dresser. Model tidak heteroskedasitas jika probabilitas chi-square itu lebih besar dari 0,05. Lalu autokorelasi menggunakan model Durbin, Watson, dan Broch, lalu Godfrey. Jika terdeteksi autokorelasi, dikoreksi dengan metode New-Lewis estimator. Lalu spesifikasi model Ramsey Reset. Spesifikasi model sudah tepat jika probabilitas F lebih dari 0,05. Untuk uji hipotesis sendiri, di mana uji T pengaruh masing-masing variabel secara parsial T kurang dari 0,05, uji F pengaruh seluruh variabel secara simultan, probabilitas F kurang dari 0,05, dan koefisien determinasi R kuadrat, kemampuan model menjelaskan variabel-variabel dependen. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari gambaran umum tahun 2023, ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi sektor informal dengan rata-rata nasional sebesar 66,48%. Terdapat disparitas spasial yang cukup signifikan, di mana NTB mencatat
tingkat informalitas tertinggi sebesar 78,52%, sementara DKI Jakarta menjadi yang terendah sebesar 47,92%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor informal masih menjadi jaring pengaman utama bagi tenaga kerja yang belum terserap dari sektor formal. Dari hasil estimasi model regresi OLS, dipengaruhi nilai adjusted R-squared sebesar 0,5123. Artinya, model mampu menjelaskan sebesar 51,23% variasi persentase pekerja informal antar provinsi. Nilai F-stat sebesar 9,66 dengan probabilitas 0,000, mengonfirmasi bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk hasil uji klasik, seluruh syarat Blood telah terpenuhi. Residual terdistribusi normal, model bebas dari heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Spesifikasi model sudah tepat, serta nilai mean fit sebesar 1,59 mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas. Dengan demikian, model ini valid dan layak untuk interpretasi kebijakan. Selanjutnya, untuk pembahasan variabel, variabel PPM berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,540, di mana setiap kenaikan 1% kemiskinan meningkatkan pekerja informal sebesar 0,54%. Penduduk miskin cenderung masuk ke sektor informal karena keterbatasan modal dan keahlian sebagai strategi bertahan hidup. Variabel LAN UPBR berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien minus 12,387, di mana kenaikan upah formal mendorong pekerja beralih ke sektor formal, sejalan dengan teori keseimbangan tenaga kerja. Sementara LAN PDRB dan IPM tidak berpengaruh signifikan secara statistik, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif belum mampu mendorong transformasi transformasi struktural ke sektor formal dan peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan kualifikasi sektor formal di berbagai daerah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari seluruh hasil analisis, dapat kami simpulkan bahwa dominasi sektor informal di Indonesia yang tertinggi di NTB sebesar 78,52% dan terendah di DKI Jakarta 47,92% mencerminkan hambatan struktural dalam pencapaian SDGs ke-8. Informalitas lebih dipengaruhi oleh kemiskinan dan upah rata-rata dibandingkan PDRP dan IPM, sehingga kebijakan perlu fokus pada penguatan upah formal dan sinkronisasi kualitas SDM dengan kebutuhan industri. Penelitian ini memiliki keterbatasan data pada cross-section 1 tahun yang belum mencerminkan dinamika antara waktu. Ke depan, disarankan menggunakan variabel yang lebih spesifik seperti pendidikan vokasi untuk mengukur skill and match dengan industri. Dengan selanjutnya, berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan, diantaranya adalah Badan Pusat Statistik dan jurnal-jurnal yang kami gunakan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 19. Sebagai penutup, kami menekankan bahwa kunci penurunan angka informalitas bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sebagaimana memperkuat upah formal dan mensinkronisasikan kualitas SDM agar transformasi ke sektor formal dapat berjalan lebih inklusif di seluruh provinsi Indonesia. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal analisis maupun hasil yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.